Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatila dari kelas 3 DPTP NRP 052. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum ke-14 dari praktikum file size dan persamaan logika, yakni pembuatan ALU atau Arithmetic Logic Unit menggunakan library core generator. Nah, jadi pada perancangan FPGA menggunakan Shilling ini terdapat sebuah library yang disediakan oleh Shilling ini, yaitu kita menggunakan sebuah core generator. Core generator itu adalah sebuah semacam library yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat salah satu dari tipe-tipe tertentu yang telah disediakan di dalam library ini. Contoh pada kali ini kita akan memanfaatkan core generator ini dalam membuat sebuah clock divider. Yang di sini clock divider itu akan kita buat dan akan kita tentukan melalui library core generator. Jadi basicnya core generator itu kita semacam GUI ya, semacam GUI gitu, ada tampilannya yang nanti tinggal kita tampilkan saja menurut port-port yang telah ditentukan. Tinggal kita tentukan saja, nanti tinggal kita mengisi beberapa inputan yang akan kita masukkan sesuai dengan apa yang kita tentukan pada programnya. Jadi pertama ini saya sudah membuat file VAD-nya, VDL-nya untuk ALU sendiri. Sini kita menggunakan library-nya, ada BIA, library ASIA Logic, Unsigned, dan library Arithmetic. Lalu entity-nya adalah kita menggunakan port-portnya, terdapat port clock sebagai input, sebagai port E1 dan 2 sebagai inputnya, berjumlah 4 bit ya ini datanya, 4 bit, dan ini juga 4 bit yang kedua. Lalu untuk selektornya kita menggunakan 3 bit untuk selektornya, dan yang nanti akan menjadi selektor pada tiap-tiap logiknya yang akan digunakan, dan hasilnya berjumlah 8 bit. Lalu untuk resistornya di sini sama ya, seperti kita menggunakan komponen divide-nya yang akan kita gunakan dalam core generator. Ada clock, ada RFD, divide N sebagai 4 bit, divide source sebagai 4 bit. Inputannya ada quotient. Quotient ini adalah hasil bagi dari clock divider itu 4 bit, dan fraksional sebagai sisa baginya dari divider ini. Kedua ini sebagai output ya. Lalu untuk sinyalnya sendiri kita menggunakan signal result di sini berjumlah 8 bit. Lalu untuk prosesnya sendiri, ya. Oh ya, sebelum itu kita coba dulu untuk membuka, ya, ini dulu saya jelaskan ya. Jadi untuk prosesnya itu kita proses dari ketiga inputan, yaitu data 1, data 2, dan selektor. Nah, di sini kita akan memilih selektornya. Nanti bila selektornya menunjukkan angka 00, maka dia akan menambahkan atau akan berisi proses penambahan penjumlahan ya. Lalu untuk yang kedua ini, ketika selektornya 01, maka dia akan terjadi proses pengurangan. Lalu ketika selektornya nilai 0, dia akan logikanya adalah N. Jadi kedua data 1 dan data 2. Lalu untuk resultnya di sini ketika selektornya 01, dia akan logika OR. Lalu ketika nanti ketika selektornya nanti 100, dia akan menjadi NAND. Ketika nanti 101, dia akan
logika XOR. Lalu ketika dia berlogika 1-0, selektornya dia akan menghasilkan send result ini di sini. Dan ketika dia 1-1, dia akan mengalami proses perkalian. Dan untuk yang terakhir, ketika yang lainnya, dia akan menghasilkan sini. Lalu untuk dividernya seperti ini, port map yang kita gunakan seperti yang di awal, clock RFID-nya open, divide nya 1, divide ada 2, quotient-nya adalah hasilnya 8 bit dan versionalnya 4 bit. Lalu ini ya, kita buka contoh dari koordinator dari divider ini. Baik, sudah tampil di sini untuk dividernya dari koordinator ini. Jadi sini terdapat ya sebuah GUI ini. Ini adalah IC seperti simbol dari clock divider ini. Jadi ada inputan clock di sini, ada divide n untuk D1, untuk divide short D2, dia 94 ya, atau 4 bit data lebarnya. Lalu untuk quotientnya ini 94 bit juga untuk hasil bagi, dan fraksionalnya sebagai bisa baginya. Nanti tinggal kita mengisikan di sini remindernya, tipenya reminder, dan operansinya untuk unchecked. Dan clocknya akan menambah setiap 1. Jadi yang ini tuh tinggal kita mengisi dan kita bisa lihat di datasheet sini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin langsung saja kita contoh yang test band-nya ya. Nah, test band-nya di sini sama ya, seperti test band-nya seperti biasa, menggunakan library sini. Untuk komentarnya sama seperti yang lalu, ada clock data 2 dari 1 dan result. Lalu untuk sinyalnya ada sinyal clock, sinyal dari 1, dari 2 dan selektor. Lalu untuk outputnya ada sinyal result. Di sini periodenya dipasang setiap 10 nanosecond. Lalu untuk UUT-nya, untuk alunya sama seperti yang di sebelumnya, clock dari 1 dari 2, selektor result. Ini untuk prosesnya. Lalu ini untuk stimulus prosesnya. Jadi nanti ketika ini saya pasang data satunya sebagai 0110 atau angka 6. Lalu untuk data keduanya saya pasang 0100 sebagai angka 4. Ini dia akan menunggu 1 second. Ketika setelah kosong, dia akan strukturnya itu akan berpindah setiap periode 100 nanosecond. Jadi clocknya tadi 10 kali 10 100. Jadi akan setiap perpindahan 100 nanosecond dia akan strukturnya akan berpindah sesuai dengan apa yang telah kita yang tadi untuk strukturnya di sini. Langsung saja kita proses di sini. Sini dapat lihat ya, untuk hasil alunya sendiri sudah menghasilkan seperti yang telah ditentukan pada program. Sini untuk awalnya sendiri apabila sektornya 000, maka dia akan menghasilkan hasilnya adalah adder atau menjumlah antara 6 dan 4. 6 dan 4 ini setnya 6, data 4, jadi 6 dan 4 10. Lalu yang kedua, ketika dia 01, dia akan menjalankan perintah subtraktor atau pengurangan. Jadi 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Lalu ketika dia selektornya bernilai 010, dia akan menjumlahkan n, jadi kedua ini akan di n. Di sini hasilnya adalah 4 ya. Lalu untuk yang keempat ini, ketika nanti selektornya 01
1 maka dia akan menjalankan perintah OR atau ini akan di OR, lalu jumlahnya adalah 6, data 16 dan 14 dia akan di OR, ini adalah 6. Lalu ketika dia sektornya 100, dia akan menjalankan perintah NAND. Di sini 100 akan menjalankan perintah NAND dari data ini, hasilnya adalah 11. Lalu untuk ketika 101 dia akan menjalankan perintah XOR data dan jumlahnya adalah 2. Dan lalu ketika nanti data ini sektornya jumlah 100, dia menjalankan send result yang hasilnya adalah 18. Lalu berikutnya ketika nanti sektornya 101 dia akan menjalankan perkalian data, yaitu 6 kali 4 sama dengan 24. Dan ketika yang lainnya dia akan menghasilkan F atau 255 di sini. Berarti untuk hal ini sudah berjalan sesuai hasilnya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.